Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Teris Epri Sandi. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang array satu dimensi dalam bahasa pemrograman. Ya, langsung saja kita masuk ke materinya. Di sini ada pembahasan. Pembahasan pertama yaitu definisi array. Pembahasan kedua memahami array. Dan yang ketiga pembahasan array satu dimensi. Apa itu array? Array adalah kumpulan variabel dengan tipe data yang sama, dengan pernyataan berupa nama yang sama. Jadi, definisi array dapat kita simpulkan bahwa kumpulan variabel berarti ada beberapa variabel yang disatukan. Misalkan variabel A, variabel B, dan variabel C. Nah, nanti kita kumpulkan menjadi satu variabel dengan syarat tipe datanya harus sama. Seperti itu. Selanjutnya, yang kedua itu memahami array. Ya, kalau masih bingung juga, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, di sini ada ilustrasi. Ilustrasinya itu sebuah lemari besar yang memiliki banyak laci-laci kecil. Laci tersebut ditandai nomor untuk memudahkan pemilik menaruh dan mengambil barang. Itulah ilustrasi atau contohnya. Dari ilustrasi di atas, lemari bisa dibilang sebagai variabel array. Pakaian adalah tipe data array. Label atau nomor yang ada di laci adalah index array. Isi pada laci adalah elemen array. Kalau juga masih bingung, kita masuk ke contoh berikutnya. Sebagai contoh, kita mempunyai 5 buah data dengan nilai 1, 2, 3, 4, dan 5 dengan tipe data integer atau int. Kita bisa saja mendeklarasikan tiap datanya dalam satu variabel. Misalnya, integer A sama dengan 1, integer B sama dengan 2, integer C sama dengan 3, integer D sama dengan 4, dan integer E sama dengan 5. Jadi, A, B, C, dan sampai E itu adalah variabelnya, dan seterusnya. Bentuk umum dari pendeklarasian sebuah array adalah sebagai berikut. Jadi bentuk umumnya tipe data, kemudian nama array, dalam kurung siku, jumlah data. Nah, itu bentuk umumnya. Kembali lagi ke contoh yang tadi, karena terlalu banyak variabel yang digunakan, nah kita dapat memanfaatkan array. Dalam hal ini, kita dapat menggunakan satu buah variabel
Nah, misalnya memasukkan semua data tadi ke dalam variabel A dengan struktur seperti berikut. Nah, strukturnya tadi yang umumnya sudah dijelaskan, tipe data, nama array, jumlah data. Nah, kita masukkan dengan contoh yang tadi ke dalam array. Nah, tipe datanya integer. Nama array-nya A. Jumlah datanya 5. Di sini 1, 2, sampai 5. Nah, perlu diperhatikan bahwa array array selalu dimulai dari 0, kan dimulai dari 1. Jadi kita misalkan mau menampilkan array yang datanya itu 1, atau misalkan mau menampilkan angka 3, berarti kita menuliskan angka 2. Kan dimulai dari 0. Misalkan lagi kita mau menampilkan angka 4, berarti kita tuliskan angka 3. Kurang lebih seperti itu. Nah, kali ini X sama dengan A dalam kurung 1. Berarti ini akan menampilkan data atau angka 2 dalam coding ini. Jadi, berarti ini akan menampilkan data atau angka 2 dalam coding ini. Array satu dimensi. Pengertian array satu dimensi adalah kumpulan atau sekelompok data yang memiliki nama variabel dan tipe data yang sama. Array satu dimensi hanya bisa diakses dengan satu buah indeks atau hanya satu baris. Bentuk umumnya adalah nama variabel array dalam kurung range index of tipe data. Ini kita buat contoh array satu dimensi. Nah, buatlah array dengan nama variabel deret yang memiliki kapasitas 10 dengan tipe data integer. Kita buatkan ilustrasi tadi atau contoh tadi ke dalam rumus atau ke dalam bentuk array satu dimensi. Nama variabelnya deret. Kemudian array dalam kurung range index 10 itu memiliki kapasitas 10 dan tipe datanya integer. Nah, ini adalah contoh array satu dimensi. Untuk mengisi array satu dimensi, kita bisa menuliskan rumus seperti berikut. Bentuk umumnya adalah nama array dalam kurung indeks array dan nilai. Nilai yang akan diisikan contoh seperti berikut. Akan menuliskan ke array yang tadi, misalkan mau memasukkan nilai 10. Kita masukkan rumus deret, nama variabelnya dalam kurung 1, indeksnya array. Jadi, kita akan memasukkan ke indeks yang ke-1. Yang dimasukkan itu nilai atau angka 10. Nah, jadi sebagai berikut. Nah, jadi sebagai berikut. Penulisan rumus untuk mengisi elemen array satu dimensi seperti itu. Membaca array satu dimensi. Sekarang untuk membaca array satu dimensi, bentuk umumnya sebagai berikut. Nama array dalam kurung indeks array.
kita akan menampilkan contoh indeks yang ketiga. Nah, nama array tadi deret, untuk indeksnya yaitu 3. Jadi, kita akan membaca array deret, indeks array ketiga. Jadi, membaca deret, indeksnya ketiga. Nah, cukup sekian dulu penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.